Oke. 2022 sebentar lagi berakhir. Ini direkam tanggal 31 Desember 21.23 jamnya ya. Jam 21.23. Sebenarnya cuma mau mendokumentasikan atau merecap tentang hidupku di 2022 yang ya somehow bukan yang terbaik, tapi ya it's fun karena di 2022 awal aku memutuskan untuk kembali lagi ke dunia entrepreneur, memulai semuanya dari awal setelah sekitar 1,5 tahun bekerja dengan orang. Dan akhirnya 2022 balik lagi sama Motion Tail Studio, berusaha buat fokus menjadi freelancer sekaligus mengembangkan studio. Tahun ini banyak project menarik yang alhamdulillah berhasil aku kerjakan. Di antaranya di awal bulan itu ada pagelaran Purna Bakti dari Mas Sutriswaya. Ya, di situ aku terlibat ya bantu-bantu di bagian musik sama dokumentasi. Terus Februari itu aku ketemu dengan partner baru yang bernama Pak Leo, yang kemudian memperkenalkanku dengan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan dipercaya untuk menerima anak magang dari sana selama 3 bulan. Jadi di tahun ini Motion Tail Studio kembali menerima anak magang lagi setelah berapa tahun Pak? 2 tahun, 3 tahun, 3 tahunan ada kali ya, 3 tahunan sejak pandemi lah. Terus setelah selesai dengan permagangan, ada project animasi akhirnya. Project film pendek animasi datang dari Kusma Lida. Thank you Lida karena sudah mempercayakan Motion Tail untuk bisa membantu di bagian compositing. Itu adalah pengalaman pertama buat kami juga, dan it's fun karena pengalaman pertama. Banyak yang aku pelajarin di sana ketika mengkompositing sebuah film pendek ya sama animasi, karena biasanya kan kalau dulu-dulu bikinnya cuma teaser pendek ya, produksi sendiri juga. Sekarang kita benar-benar kolaborasi gitu sama orang. It's fun, very very fun. Terus, oh ya, aku terpilih untuk menjadi penulis skenario di proyeknya Badan Bahasa untuk pemodernan sastra Indonesia. Jadi, itu ada 32 animasi pendek yang saat ini masih digarap, dan itu diambil dari cerita rakyat yang kemudian diolah ulang sedemikian rupa sehingga menjadi ya sajian yang baru lah yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan warga-warga Indonesia lainnya secara umum. Ini proyek yang sangat menarik karena akhirnya kalau selama ini kan aku selalu mencoba untuk membranding diri sebagai penulis atau story writer lah ya. Story writer selain ilustrator. Sementara untuk story writer sendiri agak sulit ya menunjukkan portofolionya karena selama ini kan aku nulis cerita kebanyakan lebih ke buat komik dan skrip-skrip yang lain ya jatuhnya ke animasi-animasi pendek. Tapi akhirnya tahun ini alhamdulillah salah satu target untuk bisa dapat portofolio di bidang skrip penulisan akhirnya terwujud juga. Terima kasih kepada Ainaki dan Badan Bahasa yang sudah memilih saya untuk menjadi penulis skenario. Silakan nanti ditunggu, harusnya sih tahun depan ya, 2023 harusnya mungkin udah rilis ya. Ikutin aja di Ainaki atau Badan Bahasa. Nah, yang agak ngeselin di tahun ini, akun Fiverr saya ternyata semacam apa ya, algoritmanya terreset. Sial memang.
Jadi tahun lalu udah sempet rame ya di Fiverr, ternyata di tahun ini sepi gara-gara waktu itu ada klien yang minta aku untuk fokus di projectnya dia, terus aku ini setting on vacation gitulah. Dan ternyata settingan itu membuat akun Fiverr saya terjun ke dasar sehingga sulit untuk dicari dan akhirnya sekarang merangkak lagi ke atas dari awal. Ya, ya sudahlah. Tapi Upwork beberapa nyangkut alhamdulillah juga project-project dari sana kebanyakan ilustrasi. Terus project portofolio Motion Tail bersama Irfan Pipo bikin-bikin mulai dari video-video, kemudian ada project animasi juga, motion comic. Itu di luar dugaan ternyata sangat menyenangkan bikin motion comic. Nah, mungkin tahun depan kita akan banyak explore ke sana. Apalagi ya? Nah, tepat di akhir tahun ada sebuah project yang sangat-sangat menarik. Ini bisa dibilang ya project impian ya, dibilang impian juga sebenarnya tidak terlalu memimpikan bahwa bisa mendapatkan project yang kayak gini, tapi kayak it's dreams come true aja tiba-tiba bisa mengerjakan hal-hal yang kayak gini yang sayangnya belum bisa di reveal sekarang. Ya itu akan jalan di tahun 2023, doain aja semoga lancar. Insya Allah lancar. Harus lancar ya. Ruang Kala sudah terbit 2 episode, lumayan lah ya. Daripada tahun-tahun sebelumnya tidak terbit, tahun ini sudah bisa terbit juga di beberapa platform. Ada di Line Webtoon yang English, kemudian ada di Manga Plus Creator, English juga. Terus ada di Karya Karsa jelas, kemudian di Quiku, sama di Koomik. Nah, di Karakarsa juga sudah mulai aktif untuk beberapa konten-konten tambahan. Ya, harapannya sih 2023 nanti untuk Ruang Kala mungkin akan lebih banyak fokus di karya karsa ya, untuk konten-kontennya. Dan di tahun 2022 juga akhirnya menemukan sebuah platform yang menyediakan ruang untuk mengupload skrip. Dan akhirnya skrip yang ditulis 2018 bersama Fatma yang berjudul The Cursed Princess sudah bisa diterbitkan dan ikut kompetisi di Wiku. Ya, tidak berharap menang juga sih karena dari skrip kayaknya kalau dijadiin film agak ribet ya, mahal. Tapi sudah bisa terbit dan ya ketemu dengan pembacanya sih. Oke lah, lumayan. Apa lagi ya? 2022 ada banyak hal ya yang terjadi, pencapaian-pencapaiannya juga ya sejauh ini memuaskan, akan sangat menantikan 2023. Nah, video ini adalah salah satu resolusi dari 2023 karena di 2023 aku dan Motion Tail akan lebih sering untuk membuat konten-konten di TikTok dan di Reels. Ya, sekedar sharing-sharing aja. That's it. Saatnya kita untuk tutup buku. Ya, sekali lagi 2022 bukan tahun yang terbaik, tapi banyak hal baik yang terjadi, terlepas dari hal-hal buruk yang terjadi di isu nasional maupun global ya. Ya, semoga 2023 bisa lebih baik lagi. Ya, sangat menantikan 2023 karena banyak kolaborasi yang mungkin akan terjadi. Dan Motiontel juga akan mengeluarkan konten-konten juga. Semoga bisa dinikmati dan syukur-syukur bisa menginspirasi. Selamat tahun baru 2023. Teruslah berjuang menggapai mimpi. Semoga mimpimu akan terwujud.